Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Ismariani, NPM 1901020020, akan menyampaikan asesmen akhir semester pada mata kuliah Information System Audit and Control. Pada soal nomor 1, apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, caranya adalah kita klik akun gaji 2020, kemudian data, kemudian verify field at all, oke. Kemudian kita oke. Di sini dari semua tabel tidak terdapat data error, sehingga data di sini adalah valid. Untuk yang nomor 2, informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 275.203,97 dolar, di mana ada dua pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 10650602. Kemudian, kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut? Caranya adalah kita klik hutang, edit view filter, invoice number, kemudian kita klik sama dengan, kita tuliskan angka 237541. Kemudian kita oke, kita verify, oke, kemudian klik oke. Kemudian ini tertampilkan angka 12701, kemudian kita copy, klik kanan, copy, kita taruh di sini. Klik edit view filter, kemudian kita klik vendor nomor sama dengan, klik kanan, paste, kemudian verify, oke, oke. Kemudian ini tertulis Haris Projects ya namanya, dan kemudian invoice 10650602, caranya juga seperti yang tadi. Untuk vendor dengan invoice 237541 yaitu Haris Project, sedangkan invoice 10650602 yaitu bernama Binford Tools. Untuk soal nomor 3, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli 2000? Kemudian berapa total nilai transaksinya? Caranya adalah kita klik hutang, edit view filter, kemudian invoice date kurang dari date, kita klik 2000-nya kita 2021 kita ganti 2000. Kemudian bulannya kita ganti Juli.
terus tanggalnya 1 Juli, kemudian klik OK, kemudian verify, OK, kemudian analyze total fields, invoice amount, OK. Nah, di sini ternyata jumlah invoice-nya adalah 103.431,41. Untuk yang nomor 4, hitunglah rata-rata harga beli produk, kemudian 5 nilai tertinggi harga beli produk, dan 5 nilai terendah harga beli produk. Caranya adalah kita klik hutang, analyze, statistik on, kemudian unit cost, OK, standar deviasi kita centang, OK. Kemudian ini tertulis rata-ratanya 172,79. Untuk yang tertinggi adalah 173,80, 155,80, 137,80, 47,00, kemudian 44,24. Yang terendah adalah 1,01, 1,22, 1,37, 1,40, 1,47. Untuk pertanyaan nomor 5, klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai seorang auditor. Di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih dan apa alasannya? Caranya adalah dengan klik persediaan, analyze, kemudian klik classify on, kemudian location, kita klik OK, subtotal fields, add all, kemudian OK. Nah, di sini akan tercatat bahwa di gudang yang perlu mendapat perhatian lebih pada location 06 dan 22. Dikarenakan dalam location 06 terdapat quality on hand sebesar 9.890 lebih sedikit dari quality on order sebesar 10.000, yang berarti persediaan tidak mencukupi permintaan. Untuk location 06 tidak ada sama sekali pemesanan, sedangkan persediaan ada sebesar 163. Untuk pertanyaan nomor 6, buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Range nilai transaksi berapakah yang paling tinggi prosentasenya? Kita klik hutang, kemudian analyze, statistical, profile, kemudian klik profile fields, kemudian invoice amount kita klik OK, kemudian analyze, satisfy, kemudian kita yang angka 10 karena kita akan mencatat 5, berarti kita ganti angka 5, kemudian kita klik OK. Di sini akan tercatat bahwa range transaksi minimal 14,88 dan maksimal 56.767,20. Range nilai transaksi tertinggi adalah 14,88 sampai 11.365,34, yaitu sebesar 95,1%. Untuk yang soal nomor 7, sebutkan 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji terendah. Kemudian sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Kita klik gaji gabungan gaji pegawai, kemudian kita klik analyze, kita klik statistik,
gross pre, standar deviasi kita centang. Oke. Nah, ini tercatat bahwa ada 3 yang tertinggi dan 3 terendah. 3 tertinggi yaitu 4.395,83, 3.875, kemudian 3.875 juga. Yang terendah 1.278,33, 1.325 dan 1.325. Untuk yang tertinggi atas nama kita klik aja yang tertinggi, klik 2 kali. Ini tercatat bahwa yang bernama Bacardi Bolivar. Untuk yang kedua dan 3 caranya sama dengan yang tertinggi pertama tadi. Kemudian untuk yang 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior, kita klik join gabungan gaji seperti tadi. Analyze. Statistical, kita klik statistik. Kita klik head date. Standar deviasi kita centang. Oke. Nah, ini yang tertinggi, maksud saya yang termuda adalah tanggal 26 September tahun 1999. 26 September 1999, kemudian 15 Juni 1999. Yang tertua adalah tanggal 30 April 1966, 30 April 1966, dan 12 Agustus 1968. Nah, ini untuk mengetahui namanya, kita klik. Ini tercatat bahwa atas nama Takforian 2 dan Mittal. Untuk yang kedua dan 3 caranya sama seperti yang pertama tadi. Untuk soal nomor 8, dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi? Kemudian lakukan analisa. Caranya adalah kita klik pegawai, analyze, look for duplicates, duplicates on, at all. Oke. Dispatch, at all. Kemudian kita oke. Output. Oke. Nah, ini tidak ada data yang terduplikasi. Hasilnya seperti itu. Untuk yang nomor 9, lakukan join data piutang dan pelanggan. Kemudian analisalah data piutang setelah digabung. Adakah yang berbeda? Lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Kemudian klik pelanggan, data, kemudian klik join table di piutang, karena piutang adalah yang secondary table, yang primary table adalah number. Oke. Primary case number. Oke. Untuk secondary case kita klik juga yang number. Oke. Untuk primary field at all. Oke. Untuk secondary field kita klik at all. Oke. Kemudian kita centang present secondary table. Kemudian kita tulis apa yang kita kendaki, yaitu gabungan piutang
2020 dan data pelanggan. Kemudian kita oke. Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah digabung. Pada tabel yang telah digabungkan, data yang ditampilkan lebih lengkap, walaupun ada data yang sama, yaitu number. Untuk itu, analisis yang dilakukan akan menjadi lebih mudah. Untuk soal nomor 10, buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Kemudian caranya adalah kita klik piutang 2020 dan data pelanggan. Kemudian data, export to the other application, view, kemudian kita isikan satu NPM, maksud saya NPM kita klik OK, kita yes, kemudian kita klik yang tadi, kita klik edit view filter, kita cari date, lebih dari, kita ganti 2000. Untuk bulannya kita ganti Juni, tanggalnya 1, kita klik OK, verify, kita klik OK, kemudian kita klik analyze, classify on, kita klik state, OK, kita klik OK. Nah, di sini tertampilkan bahwa total kon adalah 47 kon. Berarti ini ada 100%-nya. Demikian hasil jawaban dari akhir semester, untuk tes akhir semester ini. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.